Shalom, salam jumpa dengan saya, Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Betapa indahnya kalau kita hidup dalam kesatuan, kita hidup dalam damai, kita merasa menjadi bagian satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian, tidak ada perpecahan. Nampaknya itu sebuah fantasi atau mimpi, bagaimana hidup bersama di dalam damai tanpa ada perpecahan. Tetapi kalau kita berusaha memperjuangkannya, misalnya dalam keluarga kita, kita membangun kebiasaan berkomunikasi dari hati ke hati, kita menciptakan waktu bersama, kita beraktivitas bersama, hati kita bisa menyatu. Perbedaan dapat semakin didekatkan satu sama lain, sehingga menjadi kesamaan. Dari pengalaman hidup Anda pasti banyak juga pengalaman yang berbicara bagaimana Anda memperjuangkan dalam perbedaan, Anda menyatukan visi dan misi, Anda menyatukan langkah bersama. Pasangan suami istri sejak awal kehidupan bersama akan mengalami momen-momen tersebut. Mereka berusaha untuk menyelaraskan hidup mereka, ibarat sepasang sepatu, satu kiri, satu kanan, atau sepasang sandal. Keduanya berbeda tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Demikian juga Anda sebagai orang tua ketika berhadapan dengan anak-anak Anda, apalagi yang sudah masuk ke usia remaja dan menjadi dewasa, Anda belajar untuk dapat berjalan bersama dengan mereka. Dengan perbedaan-perbedaan tentang konsep, tentang kehidupan sehari-hari. Demikian juga ada Anda sebagai anak, belajar untuk memahami orang tua Anda yang mungkin Anda sudah susah untuk memahami mereka, atau juga bahkan Anda mungkin merasa kesal dengan sikap mereka. Tetapi kalau kita berusaha untuk menemukan dan menciptakan harmoni, maka ada damai yang tercipta, meskipun kadang-kadang konflik terjadi. Tapi ketika kita berusaha kembali untuk menciptakan kesatuan, damai itu akan datang kembali. Dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Samuel dikisahkan bagaimana Daud menyatukan kelompok suku Israel di utara dengan kelompok di Yudea di bagian selatan. Dan orang-orang di Israel mengatakan kepada Daud, "Ketahuilah kami ini darah dan dagingmu," dan kita tahu sejak awal bagaimana mereka mengalami juga perpecahan antara utara dan selatan, Israel dan Yudea, Yehuda, dan menjadi sangat sulit bagaimana menyatukan ini. Tetapi Daud menjadi figur yang dikagumi oleh orang-orang di utara, dan mereka datang ingin bersatu, ingin kembali menjadi satu di bawah pimpinan Daud. Dan Daud kemudian menyatakan itu bahkan dengan menaklukkan kota Yerusalem dan menjadi kota di mana dikenang sebagai kota Raja Daud, lambang kesatuan mereka. Saya berharap dalam hidup kita pun sehari-hari kita berusaha untuk mewujudkan kedamaian, kesatuan hati di keluarga kita, di tempat kerja kita. Lebih banyaklah berkomunikasi dari hati ke hati, bukan hanya dengan logika. Dan Anda berusaha untuk menemukan ini yang paling penting. Ketika kita bercita-cita mewujudkan kesatuan, kita harus belajar untuk menanggalkan ego kita dan berusaha untuk mengarahkan energi dan emosi kita pada hal yang positif. Bukan sebaliknya, saling mempersalahkan, saling menyudutkan, Anda hanya menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Maka mari kita mohon berkat-Nya untuk diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.